Shalom, jumpa lagi dalam pelajaran ketiga pada bagian bab yang pertama mengenai keselamatan. Kami bersyukur Bapak, Ibu, Saudara-saudari datang kepada Tuhan dan mendengar tentang pelajaran ini. Percaya Yesus, beroleh selamat. Itulah pelajaran kita yang ketiga. Sebelumnya, perkenankan saya berdoa untuk Anda. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami berterima kasih karena saudara-saudara kami kembali belajar mengikuti sesi yang ketiga dalam bab yang pertama ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan Yesus dianugerahkan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Allah yang hidup menolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bersama sudah merenungkan bagaimana keselamatan itu amat penting. Kalau kita kembali mengingat pelajaran kita pada sub yang pertama, semua manusia itu berdosa. Dan dosa itulah yang membuat hidup manusia di luar kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Anda sekalian yang sungguh berbahagia. Anda bisa melihat posisi kita sebagai manusia di dalam gambar ini. Di sebelah kiri, betapa sulit dan sangat sukar manusia datang kepada Allah. Di tengah-tengah perjalanan itu ada namanya jebakan dosa. Dan kita sudah mendengar, Anda sudah mempelajari, mendengarkan video rekaman yang pertama dalam pelajaran ini. Bagaimana dosa itu muncul, bagaimana dosa itu menjebak dan membuat manusia di luar kehendak Allah yang hidup. Kita terjebak dosa ketika kita belum mengenal Yesus. Manusia semua berdosa, tidak bisa berbuat apa-apa. Manusia jatuh dalam hukuman kekal. Manusia berusaha sedemikian rupa dengan cara berbuat baik, dermawan, suka memberi, agar supaya mendapat balasan dari Allah, mendapat pahala yang banyak, supaya manusia diperkenankan bertemu dengan Allah. Tetapi semua mereka yang melakukan itu, ketika ditanya, apakah engkau pasti selamat? Apakah dosa-dosamu pasti diampuni Tuhan? Jawabannya selalu mudah-mudahan. Atau kalau Tuhan berkehendak, atau Tuhan mengizinkan, kalau Tuhan berkenan, wah, harus berapa miliar seseorang manusia melakukan kesalehan, kedermawanan, kemurahan hati, sementara berapapun jumlahnya selalu pada akhirnya berkata, mudah-mudahan saya selamat. Sebuah hal
yang tidak mungkin, yang tidak meyakinkan, hal-hal yang tidak pasti. Sementara usaha, kekuatan, doa, keuangan sudah diberikan begitu rupa demi untuk dapat berjumpa dengan Allah. Manusia mencari ilmu sebanyak mungkin, setinggi mungkin untuk bisa berhubungan baik dengan Allah, tetapi selalu pada akhirnya manusia tidak yakin ilmunya, apapun itu namanya, tidak bisa berjumpa dengan Allah mengandalkan ilmunya. Juga dengan berbagai-bagai keuangan yang tadi saya sudah sebutkan, hal-hal baik semuanya tidak bisa. Bahkan sekalipun masyarakat menjunjung tinggi Anda, berkata bahwa Anda luar biasa, begitu baik, saleh, tanpa ada kesalahan, tetapi roh Anda, jiwa Anda, pikiran Anda tidak yakin, saya pasti jamin, ya, saya yakin Anda berkata mudah-mudahan saya selamat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memberikan penebusan, pengampunan akan dosa manusia, kecuali seorang pribadi yang benar-benar tidak berdosa, dan itu pasti bukan manusia biasa. Usaha manusia sia-sia. Dengan berbagai cara manusia tetap jatuh pada jebakan dosa, hukuman kekal, sehingga tidak bisa lagi bertemu dengan Allah, berhubungan baik dengan Allah, dekat dengan Allah, akrab dengan Allah, dan yang terakhir pasti dapat merasakan bagaimana dosanya diampuni. Oleh sebab itu, hanya percaya Yesus Anda beroleh selamat. Dari gambar ini Anda bisa melihat manusia dapat melangkah, bertemu, dan mengalami kemenangan, sukacita, bahagia yang luar biasa ketika bertemu dengan Allah. Dan cara yang bisa dikerjakan adalah percaya Yesus. Di sini digambarkan dengan salib, karena Yesus memang harus mati disalibkan, mati, darahnya tercurah, darahnya tumpah untuk menebus Anda dan saya. Ketika Anda percaya itu, Anda selamat. Ketika Anda percaya Yesus adalah juru selamat, Anda selamat. Dosamu diampuni dan tidak lagi jatuh dalam kuasa jebakan dosa. Anda terhindar dari hukuman kekal. Apa itu hukuman kekal? Kekal itu selamanya. Sementara manusia hidup 100 tahun, 80 tahun, berapa lama? Kalau nanti Anda mati, Anda di neraka atau di sorga, itu sifatnya kekal. Kekal itu selama-lamanya, lebih dari 100 tahun, lebih dari 1000 tahun, lebih dari kapanpun Anda pilih yang mana. Percaya Yesus, Anda peroleh selamat. Dasar ini begitu sangat jelas di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia, Allah, telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anaknya di sini berarti Yesus itu sendiri. Kalau Anda percaya, Anda yang menjadi orang yang ditulis di dalam Yohanes 3 ayat 16 ini,
orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Binasa itu betul-betul mati di neraka. Hidup yang kekal adalah hidup yang berbahagia, tidak ada sakit, tidak ada kesukaran lagi, tidak ada kesusahan lagi, dan tidak ada dosa lagi. Itulah yang manusia harapkan, untuk bisa tinggal bersama-sama dengan Allah pencipta. Dia berbahagia bersama-sama kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah begitu mengasihi dunia ini. Dunia yang berisi segala sesuatu ciptaannya, terutama manusia. Karena manusialah Allah berkata, aku ciptakan sungguh amat baik. Ketika itulah ia jadikan manusia adalah partner hidupnya yang dipercaya mengelola dunia ini. Tetapi karena kejatuhan manusia dari dosa, oleh dosa manusia jauh dari Allah. Manusia tidak bisa tahu dengan jelas kasihnya Allah begitu rupa. Oleh sebab itu, ketika Anda melihat rekaman ini, Anda percaya juga bahwa Yesus itulah yang dapat menebus dosa-dosa Anda. Anda adalah orang yang telah dipanggil, yang tahu betapa kasih Allah itu luar biasa. Kasihnya ingin supaya Anda yang berdosa itu tidak lagi berdosa. Anda yang berdosa itu hidup benar, hidup yang baru, hidup yang dekat dengan Allah. Ketika Anda berdoa, Anda dapatkan jawaban. Ketika Anda berdoa, Anda dapatkan kedekatan dengan Allah begitu rupa, tanpa harus kesusahan lagi, tanpa harus bingung seperti masa-masa yang dulu dalam kejahatan-kejahatan kita. Saudaraku yang luar biasa, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bahasa di sini bukan berarti Allah punya anak. Ini hanyalah gambaran kedekatan. Ya. Saya anaknya Pak Jokowi karena saya lahir di Indonesia. Kalau saya begitu setia dengan Jokowi, kalau saya begitu percaya akan pemerintahan Indonesia sekarang saat rekaman ini dibuat, boleh dong kalau saya berkata saya anaknya Pak Jokowi, walaupun tidak anak kandung. Hanya untuk menunjukkan betapa dekatnya saya dengan beliau. Dan beliau juga bisa mengatakan kepada saya atau kepada orang lain, bersaksi, wah, Bapak ini anak saya luar biasa, anak bangsa maksudnya, kan begitu ya. Jadi ini menunjukkan kedekatan saja, bahwa Allah dan Yesus itu memiliki kedekatan yang sangat dekat, yang sangat intim, yang sangat harmonis. Kalau hubungannya sangat dekat, lalu dikorbankan untuk orang lain, itu hanya ada diawali teladannya oleh Allah yang dikenal umat Nasrani, umat Kristen. Ya.
1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sabda Allah ini mengatakan tentang Yesus. Ia adalah Yesus yang dimaksud. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Yesus itu tidak berdosa. Yesus itu kudus. Pengikut Yesus memperingati hari raya Natal, di mana di dalam kitab suci diberitahukan bahwa malaikat bernama Gabriel menyampaikan kepada Yusuf, kepada Maria, bahwa anak yang dikandung oleh Maria dari Roh Kudus, dari Roh Suci. Dan Yusuf serta Maria hanya bertunangan, belum menikah, belum melakukan hubungan seksual. Itu tanda pertama. Yang kedua, malaikat berbicara kepada Yusuf. Yang ketiga, malaikat berbicara kepada Maria. Yang keempat, malaikat berbicara kepada gembala-gembala di padang tentang kelahiran Yesus Juru Selamat. Yang kelima, ada lagi malaikat berbicara kepada orang-orang dari timur yang tahu dengan tanda bintang besar di langit telah lahir Mesias atau Juru Selamat. Mereka mengikuti bintang itu, melakukan perjalanan bertahun-tahun, dan mereka menemukan bintang itu ada di atas tempat di mana Yesus dilahirkan. Yesus suci karena malaikat berkata saksinya banyak, lebih dari satu, menunjukkan kevalitan data, kesahihan, sah karena ada saksi hidup bahwa Yesus adalah dari Roh Kudus. Yesus suci dan ia mau tanggung dosa manusia yang percaya, hanya yang percaya kepadanya. Ketika dia mati di salib, orang yang percaya kepada Yesus adalah Juru Selamat, dosanya diampuni. Kenapa disalib? Sering menjadi pertanyaan, tetapi itu bukan yang paling utama. Yang paling utama adalah dia menumpahkan darah. Dia mengalami kematian yang mengerikan, dan hukuman pada masa itu yang paling kejam adalah disalib. Kalau Anda percaya Yesus mati untuk menanggung dosa Anda karena dia kudus, yang kudus itulah yang hanya bisa menanggung yang berdosa. Binatang, darah binatang tidak bisa menanggung dosa manusia. Hanya oknum yang suci tapi mau mati menanggung dosa, dan itu Yesus. Yesus dihakimi bukan karena ia berdosa, bukan karena dia jahat, tetapi karena ada orang-orang yang tidak suka kepadanya.
jalan itu harus Yesus alami. Yesus berdoa, Yesus menerima karena ia tahu itulah tugasnya. Ketika Anda membaca ayat ini dan Anda percaya Yesus mati untuk menebus dosa Anda selamat. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bilur-bilur itu darah yang tumpah, darah yang menetes, darah yang keluar karena siksaan. Anda sembuh, bisa dosanya sembuh, ya, ditanggung dosa itu. Anda sakit, Anda percaya Yesus, Anda disembuhkan. Sakit tidak menghalangi Anda berbahagia lagi. Tidak menghalangi, ya. Tetap berbahagia karena yang penting bagi kita sebenarnya itu bukan sembuhnya dari sakit penyakit. Yang penting bagi kita manusia adalah ini: manusia damai dengan Allah, manusia tidak terpisah dengan Allah, manusia bisa bersama-sama dengan Allah. Itu karena Yesus. Amin. Ya. Roma 10 ayat 9 sampai 10 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Inilah janji yang Allah berikan kepada Anda dan saya. Jika kamu mengaku dengan mulutmu, ketika Anda membaca ayat ini, mendengarkan rekaman ini, Anda berkata saja dengan mulutmu, sungguh-sungguh, walaupun Anda di mobil, walaupun Anda di motor, walaupun Anda di rumah, mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia, bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dalam firman Tuhan disampaikan bahwa Yesus memang mati di salib dan Dia bangkit di hari yang ketiga. Dia bangkit menunjukkan bahwa Yesus menang dari kematian, menang dari dosa. Dia bahkan hidup. Setelah bangkit itu Dia hidup bersama murid-muridnya selama 40 hari, mengajarkan tentang apa itu kerajaan Allah yang sesungguhnya. Setelah itu Yesus naik ke sorga, disaksikan oleh banyak murid. Ingat, banyak murid, lebih dari satu murid. Berarti itu benar. Zaman dulu sampai sekarang kalau
buktinya dilihat lebih dari satu orang, itu adalah benar. Jika hanya satu orang yang berkata-kata, katanya dari Tuhan, itu namanya belum sah karena tidak ada saksinya. Manusia, bukan binatang atau yang lain. Ya. Dikatakan ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi yang diperlukan hati Anda dan mulut Anda yang mengaku Anda peroleh keselamatan. Jika Anda lakukan ini, jika Anda sungguh-sungguh dengan hati yang percaya dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dosa Anda adalah orang yang paling beruntung. Anda adalah orang yang berhak berbahagia karena Anda mendapatkan apa yang disebut dengan janji keselamatan dari Allah, tanpa harus membayar dengan kesalehan, tanpa harus membayar dengan kekuatan tubuh yang kuat, tanpa harus membayar dengan kekuatan jabatan. Hanya dengan hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku selamat dan dibenarkan oleh Allah. Marilah Anda membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda sendiri. Dia, Yesus, adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati dan mengampuni dosa-dosa Anda. Ceritakanlah kehidupan Anda yang sebenarnya kepada kami. Hubungi kami, ceritakanlah kepada kami. Dan apakah Anda yakin dosa-dosa Anda sudah dipikul oleh Yesus di kayu salib? Sampaikanlah kepada kami. Jika Anda belum menyampaikannya, di waktu-waktu kesempatan yang akan datang, Anda bisa menceritakan kepada kami. Ambillah keputusan untuk bertobat. Bertobat saat Anda dengarkan ini, rekaman ini, video ini, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda secara pribadi. Ini bukanlah paksaan, tetapi himbauan. Renungkanlah, kiranya Tuhan Yesus menolong Anda sekaliannya. Jika Anda ingin bertanya, bercerita, atau ingin didoakan, atau rindu untuk menyampaikan keluh kesah Anda, silakan menghubungi kami di nomor yang tertera ini. Anda bisa chat, Anda bisa mengajukan permohonan untuk bertelepon atau video call. Kami terbuka dengan segala bentuk yang Anda ingin sampaikan kepada kami. Ada berbagai macam bentuk di dalam media-media saat ini yang bisa kita atur bersama-sama, kita buat bersama-sama secara pribadi, ya. Adapun semua informasi mengenai Anda dalam kehidupan Anda yang lama, kehidupan yang penuh dosa,
kami simpan, kami jaga, kami jamin kerahasiaannya. Hanya Anda, saya, dan Tuhan yang tahu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berjumpa lagi dalam pelajaran berikutnya, supaya Anda dapat tambah mengetahui dan melihat bagaimana Tuhan Yesus yang baik itu menolong kehidupan Anda pribadi, bahkan menolong kehidupan keluarga Anda, orang-orang yang Anda kasihi, dan yang terutama Anda berbahagia karena berjumpa dengan Juru Selamat yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.